Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan selalu baik dan sehat ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Baik, pada hari ini kita masih membahas tentang pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Di sini subbab keduanya adalah pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Baik, kita langsung saja. Ya, pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa menjalar ke dunia timur, termasuk di Indonesia. Dan berbagai pemikiran dan peristiwa penting di Eropa tersebut menyebabkan negara-negara di dunia timur mengalami perubahan dalam berbagai kehidupan, antara lain politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, keempat aspek ini sangat berpengaruh dalam kehidupan di Indonesia pada saat ini. Baik, kita pertama akan membahas aspek politiknya ya. Ya, di bidang politik ada praktek politik kolonial, di mana Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa Eropa yang menguasai Indonesia saat itu adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kemudian munculnya paham baru, di mana di situ ada paham liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik gula di Indonesia. Salah satu pabrik tertuanya ada di Solo ya, bisa kalian search. Ada pabrik Colomadu. Kemudian pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil perkebunan dari masing-masing daerah untuk kemudian nanti akan dimonopoli oleh pihak kolonial. Selanjutnya, adanya pembangunan jaringan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau dan pendirian bank untuk memberikan modal bagi pengusaha swasta yang akan membuka perkebunan. Baik, untuk aspek sosialnya ada perkembangan pendidikan, di mana berdirinya Erste School atau Sekolah Angka 1 dan Tweede School, Sekolah Angka 2. Kemudian pendirian Meer with Gebreid Leger under which atau dikenal dengan MULO yang setingkat sekolah menengah pertama dan Algemeen Middelbare School AMS yang setingkat sekolah menengah atas. Pendirian beberapa sekolah tinggi antara lain Osvia, Stovia, Nias, dan Rijkshogeschool. Kemudian adanya penyebaran agama Nasrani, penyebaran agama Katolik oleh Ordo Fransiskan dan Dominikan, kemudian penyebaran agama Kristen dengan menggunakan metode sinkretisme di Pulau Jawa oleh C. Kulin, Ibrahim Tunggul Wulung, dan Raden Abbas Surya Pranata. Kemudian di bidang budaya adanya pengaruh arsitektur barat dan perubahan gaya hidup. Baik, kita akan membahas pengaruh arsitektur barat terlebih dahulu ya, Nak. Pengaruh arsitektur barat. Nah, ada pengaruh kebudayaan dalam bidang arsitektur yang dapat dilihat dari bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Salah satunya ada di Semarang ya, Lawang Sewu. Kemudian sejarah abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda memulai membangun kota-kota penting di kepulauan Indonesia. Kemudian Belanda mulai membangun kota-kota seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar sebagai miniatur kota-kota yang ada di Belanda. Contoh pemukiman perkotaan yang ada dibangun pada abad ke-18 yaitu kawasan Kota Tua di Jakarta dan Kota Lama di Semarang. Baik, untuk perubahan gaya hidupnya
pembangunan tempat pesta yang disebut society, kemudian adanya corak pakaian baru yang berupa blouse, rok, gaun mewah, dan topi sebagai pemanis penampilan saat pesta. Kemudian adanya sistem Digestaffel, yaitu penyajian makanan berurutan dimulai dari menu pembukaan, menu utama, dan menu penutup. Ini gambaran mengenai Digestaffel. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Jika ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.